Bayangkan jika pohon mangga tiba-tiba berlari atau kucing Anda mulai melakukan fotosintesis. Gambaran unik ini menunjukkan perbedaan mendasar antara tumbuhan dan hewan. Kedua kelompok makhluk hidup ini memiliki gaya hidup serta strategi bertahan yang sangat berbeda. Perbedaan tersebut menjadi dasar munculnya rasa ingin tahu tentang bagaimana tumbuhan dan hewan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Tumbuhan dan hewan memiliki proses kehidupan dasar yang serupa, namun strategi bertahan hidup mereka sangat berbeda. Tumbuhan bersifat autotrof, mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Sebaliknya, hewan adalah heterotrof yang harus mencari dan mengonsumsi organisme lain untuk memenuhi kebutuhan energi. Perbedaan ini memengaruhi perilaku serta struktur sel mereka, sehingga tumbuhan dan hewan berkembang dengan cara yang unik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dinding sel pada tumbuhan terbuat dari selulosa yang memberikan dukungan struktural dan kekakuan. Sebaliknya, hewan memiliki membran sel yang fleksibel, memungkinkan sel-sel mereka bergerak dan berubah bentuk. Perbedaan ini merupakan hasil dari pilihan evolusi antara stabilitas pada tumbuhan dan mobilitas pada hewan. Struktur dinding sel yang kokoh membantu tumbuhan berdiri tegak, sedangkan membran sel yang lentur mendukung aktivitas dan interaksi sel hewan. Kloroplas adalah organel yang berperan penting dalam proses fotosintesis pada tumbuhan, memungkinkan mereka menghasilkan makanan sendiri. Di sisi lain, hewan memanfaatkan lisosom untuk mencerna zat dan membersihkan sel dari sisa-sisa yang tidak diperlukan. Meskipun fungsi kloroplas dan lisosom berbeda, keduanya merupakan bagian penting dari sistem sel yang kompleks. Sel tumbuhan dan hewan tetap berkoordinasi melalui komunikasi antar organel, sehingga proses-proses vital dapat berjalan dengan efisien. Sel hewan menggunakan sentriol untuk mengatur proses pembelahan sel, sedangkan sel tumbuhan mengandalkan pusat pengorganisasian mikrotubulus yang tersebar. Kedua metode ini memiliki mekanisme yang berbeda, namun sama-sama memastikan reproduksi sel berjalan dengan sukses. Sentriol pada sel hewan berperan penting dalam pembentukan spindle yang memisahkan kromosom, sementara tumbuhan menggunakan jaringan mikrotubulus yang tersebar untuk tujuan serupa. Perbedaan ini menunjukkan keragaman strategi biologis dalam mendukung kelangsungan hidup organisme. Buku teks tradisional seringkali menyederhanakan perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Namun, penelitian terbaru menunjukkan adanya kompleksitas yang lebih mendalam. Misalnya, dinding sel tumbuhan mengalami proses remodeling yang dinamis, menyesuaikan struktur sesuai kebutuhan. Selain itu, fungsi vakuola pada tumbuhan ternyata memiliki kemiripan dengan peran lisosom pada sel hewan, menyoroti adanya persamaan fungsional yang sebelumnya kurang diperhatikan. Membandingkan sel dengan perusahaan startup memberikan perspektif menarik tentang fungsi organel. Sel tumbuhan dapat diibaratkan sebagai startup di bidang energi terbarukan, sementara sel hewan mirip dengan perusahaan logistik. Setiap jenis sel membutuhkan organel yang berbeda sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Meski begitu, keduanya tetap memiliki sistem komunikasi internal yang serupa agar dapat berfungsi secara efektif. Analogi ini membantu memahami mengapa keberagaman organel penting, namun koordinasi tetap menjadi kunci keberhasilan sel. Tumbuhan dan hewan memiliki strategi hidup yang berbeda, hasil dari proses evolusi yang panjang. Memahami perbedaan ini membantu kita menghargai keunikan masing-masing tanpa perlu membandingkan satu dengan yang lain. Keragaman yang ada merupakan kunci utama bagi kelangsungan hidup di alam. Dengan demikian, setiap spesies memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.